Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Om Anto Servis. Kali ini Om Anto akan menyervis kulkas Polytron 2 pintu ya. Ini kemarin kebanjiran ya. Waktu adalah 2 bulan yang lalu di daerah kami banjir ya. Sehingga kulkas ini tergenang waktu itu. Jadi ini posisinya belum tahu ya apa sakitnya ya. Jadi yang pertama kita akan mengecek ya di bagian kompresornya ya. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu kita lanjut ya untuk bagian kompresor ya. Jadi inilah bagian belakangnya di daerah kompresor. Kita buka dulu ya, tampungan air dulu ya. Kita buka, kita lepas dulu. Yang perlu kita periksa pertama kali ya untuk mesin ya, apakah induksi atau tidak ya, karena ini kebanjiran nih waktu itu. Ini sampai tergenang ya. Kita lihat lumpur udah masuk ke di area kompresor ya. Jadi kita lepas dulu bagian relay dan overloadnya ya. Nih kita lepas ya. Oke. Kita cek ya untuk line kompresornya ya. Ini common, running dan startingnya ya. Oke ya, di situ bergerak ya. Bagus ya. Kemudian salah satu dari line ini kita hubungkan ke bodi ya, kita lihat. Nah, di sini tidak ada induksi ya. Nah, jadi kita coba cokkan langsung ya. Kita cokkan ya. Ini kita pasang kembali ya untuk overloadnya ya dan relaynya ya. Jadi kita di sini kok mesin tidak induksi, jadi kita cok aja langsung ya. Oke. Kita pasang tang ampere ya. Ini ya, kita pasang tang ampere, kita lihat kabel. Kita cokkan ya ke listrik ya. Kita kasih sumber. Ya. Di situ ampere tidak bisa membaca ya, kemungkinan overloadnya putus ya. Tapi kita lihat dulu kipas apakah bekerja enggak untuk bagian depan ya. Kita lihat kipas bagian depan. Oke. Ini kipas bagian depan hidup nih ya. Nah, ini hidup ya, ada suaranya ya. Nah, tapi terpaksa kita buka aja sekalian nanti kita melihat ketika nanti mesin bagus apakah es itu ada atau tidak ya. Kita buka dulu ya. Masih segel ya, belum pernah rusak ya. Mungkin baru kita pertama kali untuk memperbaikinya ini. Kipas ya, kipas berputar ya. Oke ya. Nah, berarti sistemnya bekerja dengan normal ya, tapi kita bisa lihat dulu apakah timer itu bermasalah atau tidak. Nanti kita lihat ya, kan posisi dan posisi mesin ya. Tapi mesin itu sendiri tidak hidup ya, kemungkinan overloadnya putus ya.
Ya, kita periksa lagi bagian depan, bagian belakang ya. Ya, kita cabut ya untuk len listriknya ya. Kemudian kita lepas lagi. Nah, kita bisa langsung ukur ya. Ini di AC ya, di 220 untuk bagian overload ini apakah ada harus masuk atau tidak ya. Kita lihat. Oke, kita lihat tuh ya, dikali 220 AC ya. Kita lihat, kita kasih arus listrik ya, kita coklat, tidak bergerak ya. Jadi kita cek dulu ya bagian overloadnya ya. Ini overloadnya. Nah, kita cek dulu overloadnya. Oke, overload putus ya, tidak nyambung ya. Oke, kita cek overload ya. Ini overload, kita cek ini di len dan kaki soket ya. Nah, tidak berhubungan ya, berarti putus ya. Kemudian kita cek juga untuk bagian ini relaynya ya. Oke, dia nyambungnya, kita lihat bagian dalamnya ya. Kita buka sedikit, apakah ada lumpur masuk ke dalam, karena kemarin ini kebanjiran ya. Kita cek, ternyata sudah hitam ya. Ini nanti kita ganti ya, ini nggak bisa ya. Nah, kita cari ya penggantinya. Oke ya, ini ya overload penggantinya ya. Ini bekas merek Aqua ya, 2 pintu ya, dan ini relaynya ya. Kita pasang kembali di sini. Oke, kita ukur aja langsung ya, jangan dulu masuk ke listrik ya, apakah harus masuk atau tidak. Untuk memastikannya arus listrik masuk enggak ya, kita perhatikan di sini. Kita lihat. Oke ya, masuk ya, 180 lebih kurang ya, karena ini agak ke dalam sedikit ini posisi rumahnya ya, jadi harus tidak penuh di 220 ya, tapi di 180 masih oke ya. Oke, jadi kemudian kita langsung pasang ya ke lennya ya, len kompresor ya, untuk common, running, dan startingnya. Nah, jangan lupa ya, kita ukur ya pakai tang ampere ya, kita di kabelnya ya, kita ukur ya. Jadi kita tahu apakah mesin ini nanti masih bagus atau sudah rusak ya. Oke, kita kemudian kita kasih arus listrik ya, kita pasang ya cokannya ya, kita hidupkan. Oke, hidup ya, kita lihat ampernya ini. Oke, tuh, kita tunggu sampai normal ya. Di situ udah tertera ya 0,79 ya. Nah, berarti ampere normal ya. Dengan ampere segini biasanya freon masih bagus ya, untuk freonnya ya, tidak ada kebocorannya. Kita bisa juga pegang nih pipa kondensornya ya, ini pipa press. Di sini udah mulai hangat ya. Oke. Nanti berapa saat lagi kita lihat di bagian evaporator apakah nanti sudah ada es atau belum ya. Kita tunggu sebentar ya. Oke ya, ini udah lebih kurang setengah jam ya. Ini ampere naik sedikit ya, sekitar 0,84 ya, karena ini posisi mesin sudah mulai bekerja ya untuk freonnya ya. Ini pipa kondensor sudah mulai panas ya. Nah, jadi kita tinggal lihat bagian evaporator, es itu ada atau tidak ya, kita lihat. Kita buka sedikit aja ya, kita lihat di situ ya, tuh, ini bunga es sudah ada ya, ini kita lihat bunga es ini udah turun ke bawah, udah mulai rata ya. Jadi untuk bagian freonnya tidak ada masalah ya. Oke,
Oke, jadi begini, karena ini bekas kena banjir waktu sampai dia berenang nih kulkas ini, karena itu dari itu jalan ini di bawah ya, ini kata yang punya sampai tenggelam ini, sampai geser ya, berenang lah kulkas ini. Jadi sebaiknya nanti di bagian defrost dan bagian timer kita ganti baru aja ya. Jadi intinya kulkas ini kerusakan di bagian overload dan relay ya. Cuman untuk timer ini saya rasa juga udah rusak ya, karena tadi kita lihat di bagian relay sendiri ini isi dalamnya sudah terkena lumpur ya. Kemungkinan besar timer ini juga terkena lumpur ya, jadi dia nanti tidak bekerja secara normal. Sebaiknya kita ganti saja ya, dan defrost yang di atas kita ganti saja ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.